Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Gara-gara kemarin anak-anak saya ngajak ngasih makan rusa, saya jadi kepikiran untuk memelihara rusa nih. Tapi kira-kira belinya di mana teman-teman? Rusa yang jinak, yang bisa dijinakkan. Kemudian di sini makanannya lumayan banyak ya. Kangkung banyak di sini, pepaya banyak. Ya sepertinya enak sih, asik ya memelihara rusa teman-teman. Ya karena rusa ini juga hewan asli kita juga ya, hewan asli ya, dia hampir di tiap negara ada ya. Kecuali di beberapa saja yang tidak ada. Rusa adalah salah satu dari 43 spesies loh, Ruminansia berkuku. Spesiesnya spesies Ruminansia berkuku dalam ordo Artiodactyla. Beberapa ciri khas rusa adalah memiliki 2 kuku besar dan 2 kuku kecil di setiap kakinya. Serta rusa jantan memiliki tanduk jantan. Rusa adalah hewan asli semua benua kecuali Australia dan Antartika. Selain itu ada banyak spesies rusa yang dikenal secara luas di luar habitat aslinya sebagai hewan buruan. Dilansir dari Life Science, berikut adalah fakta-fakta selengkapnya tentang rusa. Spesies rusa berkisar dari ukuran yang sangat besar hingga sangat kecil. Rusa terkecil adalah Fudu Selatan. Beratnya hanya sekitar 9 kg dan tingginya hanya sekitar 14 inci, 36 cm saat dewasa. Sementara itu, rusa terbesar adalah Mose atau Mos. Ini saya kalau salah pronunciation-nya dikasih tahu ya teman-teman. Ia dapat tumbuh hingga 2 meter dari kuku ke bahu dan beratnya sekitar 820 kg. Semua spesies rusa memiliki tanduk kecuali rusa air Cina dan hanya rusa jantan yang memiliki tanduk kecuali rusa kutub. Baik rusa kutub jantan maupun betina, keduanya memiliki tanduk. Rusa tumbuh dari struktur pendukung bertulang yang disebut pedicel. Jadi tanduk rusa tumbuh dari struktur pendukung bertulang yang disebut pedicels. Tanduk ditutupi beludru yang kaya akan saraf dan pembuluh darah. Ketika tanduk sudah dewasa, beludru yang menutupinya akan mati dan rusa mulai menggosokkan tanduknya ke pohon atau tumbuh-tumbuhan. Rusa ditemukan di seluruh dunia loh, kecuali benua Australia dan Antartika. Sementara benua lain memiliki beragam spesies rusa. Afrika hanya memiliki 1, yakni rusa merah Barbary. Rusa hidup di banyak ekosistem yang berbeda. Mereka bisa hidup di lahan basah, hutan gugur, padang rumput, hutan hujan, semak belukar kering, dan pegunungan. Terkadang, ketika pemukiman manusia terlalu dekat dengan habitatnya, rusa bisa membuat diri mereka nyaman di lingkungan manusia. Ini salah satu contoh nih. Rusa-rusa yang sedang kami kasih makan ini sebenarnya dia akrab sekali dengan manusia ya. Bisa disentuh, dipegang-pegang, hanya saja dia dipagari supaya tidak lari. Dan ya tentunya tidak hilang ya, karena ada saja nanti manusia-manusia yang iseng kan. Rusa merupakan hewan yang sangat sosial dan bepergian dalam kelompok. Kawanan rusa sering dipimpin oleh jantan yang dominan, meskipun dengan beberapa spesies kawanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin. Terkadang, rusa betina memiliki kawanan sendiri dan jantan juga memiliki kawanan terpisah. Dalam kasus lain, kawanan betina diawasi oleh kawanan jantan. Beberapa kawanan rusa kutub dapat memiliki hingga 100.000 anggota. Kebanyakan, rusa aktif sepanjang hari, meskipun waktu paling aktif mereka adalah saat matahari terbit dan terbenam. Rusa biasa menghabiskan hari-hari mereka mencari makan. Rusa adalah herbivora sehingga mereka hanya makan tumbuh-tumbuhan. Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Sebagian besarnya makanan rusa terdiri dari rumput, semak kecil, dan daun. Rusa memiliki 1 perut utama dan 3 perut palsu. Seperti sapi, rusa mengunyah makanannya untuk mencerna makanan mereka sepenuhnya. Rusa Indonesia atau Native and Indigenous Species of Indonesia ada 4, yaitu rusa sambar, rusa timor, rusa bawean, dan rusa muncak. Jumlah populasi rusa Indonesia tersebut di habitatnya tidak diketahui dengan pasti. Diperkirakan terjadi penurunan populasi karena peningkatan panas bumi, global warming, perubahan musim, kerusakan habitat, penebangan hutan, perburuan liar, dan sebagainya. Rusa termasuk dalam kategori hewan liar dengan sifat liar dan kekuatan tubuh dapat melompat tinggi, berlari cepat, dan selalu menjauh dari pemukiman manusia.
Seperti hewan ruminansia lainnya, rusa sambar dan rusa timor sudah dibudidayakan di peternakan di Australia, New Zealand, Malaysia, Kaledonia Baru, dan Mauritius untuk produksi daging. Budidaya rusa lebih menguntungkan loh, karena lebih efisien dengan tenaga kerja yang relatif sedikit, lahan yang relatif kecil, dan mampu mengubah lahan kering menjadi daging lebih efisien dibandingkan ternak yang lain. Daging rusa venison mempunyai rasa yang spesifik, game flavor, kadar lemak yang rendah, hasil budidaya mempunyai tekstur yang empuk, sehingga menjadi makanan istimewa dengan harga di restoran 2,5 kali lipat harga daging sapi. Dari uraian tersebut, pemerhati rusa menyebut rusa sebagai emas berkaki 4. Makanya saya juga setelah kemarin memberi makan rusa jadi tertarik juga nih mau memelihara rusa. Perbedaan dengan hewan ruminansia lainnya, yaitu rusa jantan mempunyai ranggah yang bercabang menjulang dari tulang frontalis. Ranggah mempunyai banyak fungsi loh, yaitu terkait dengan tingkah laku seksual, berhubungan dengan sifat dominasi, sebagai media interaksi antar jantan dan betina, sebagai senjata, dan sebagai pelindung. Di samping itu, ranggah muda rusa dapat digunakan sebagai obat untuk manusia seperti gangguan fungsi persendian, menekan proses peradangan sendi, kerusakan persendian, dan menyembuhkan osteoartritis. Berikutnya, serbuk ranggah rusa dapat digunakan untuk meningkatkan vitalitas, meningkatkan kesehatan, meningkatkan fungsi seksual, meningkatkan kekebalan, meningkatkan kekuatan atlet, mempercepat kesembuhan dari luka, sakit, stres, dan digunakan sebagai obat kanker. Berhasilnya penerapan teknologi perkembangbiakan seperti penyimpanan spermatozoa beku, inseminasi buatan, dan embrio transfer memungkinkan untuk memperkenalkan materi genetik antar daerah, antar pulau, antar negara pada rusa tanpa harus berhubungan dengan prosedur karantina hewan dan transportasi rusa. Teknologi tersebut dapat diterapkan baik untuk memasukkan materi genetik rusa langka dengan populasi kecil ke populasi yang lain untuk menambah variasi genetik guna mencegah inbreeding dan mencegah rusa langka dari kepunahan. Rusa Indonesia dengan badan besar seperti rusa sambar dan rusa timor mempunyai peluang yang baik untuk penerapan industri peternakan rusa untuk kesejahteraan masyarakat dan membantu konservasi rusa sebelum termasuk dalam daftar hewan yang terancam punah. Endanger species. Untuk menghindari rusa dari kepunahan, ada baiknya kita menghindari melakukan hal-hal yang melakukan perusakan habitat mereka, mencegah terjadinya kenaikan global warming secara terus-menerus, melakukan pemeliharaan lingkungan tentunya. Dan itu hanya bisa dilakukan secara bersama-sama, tidak bisa sendiri teman-teman. Demikian bahasan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.